Nyonya R, seorang ibu rumah tangga yang didiagnosis menderita kanker, menunjukkan sikap putus asa yang mendalam. Ia merasa hidupnya sudah berakhir dan menolak semua bentuk pengobatan yang disarankan. Nyonya R melampiaskan amarah dan frustasinya kepada suami, serta mempertanyakan mengapa ia harus menderita. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Saya perawat Diva yang akan bertugas melakukan pemeriksaan pada Ibu pada sore hari ini dari pukul 2 sampai pukul 9 malam nanti. Saya tidak sendiri di sini Bu. Di sini ada perawat Keja yang akan menemani saya selama pemeriksaan ini. Di sini kita ingin mendengarkan kondisi Ibu dan juga mendengarkan cerita Ibu. Apakah Ibu berkenan? Ngapain sih kalian kesini? Tiap hari, pagi, siang, sore, malam, periksa saya, aku diperiksa ini, disuntik sini, disuntik sana. Tapi tetap aja, nggak ada tuh penyakitnya sembuh-sembuh. Tetap aja aku sakit, tiap malam tetap aja sakit. Ngapain sih kalian? Pergi aja sana. Saya mendengar Ibu itu merasakan marah, kecewa dengan keadaan Ibu pada hari ini. Itu wajar Bu, karena di sini itu Ibu tidak sendirian. Kita, tim kesehatan, tim medis, dan juga keluarga Ibu akan selalu mendengarkan Ibu, selalu menemani Ibu selama pemeriksaan ini. Dan kami berusaha untuk membantu Ibu agar segera sembuh dari penyakit Ibu. Kenapa harus saya? Anak saya tuh masih kecil. Tiap hari orang-orang datang nyuruh saya sabar. Nanti bakal sembuh. Tapi apa? Tiap malam sakitin diri. Tuhan itu gak adil banget gitu loh. Harus banget saya. Gak ada gitu orang lain. Karena aku masih kecil, dia sama siapa nanti? Ibu, saya mungkin tidak bisa merasakan apa yang Ibu rasakan pada sekarang ya. Tapi di sini saya hadir dengan rekan saya. Saya di sini datang untuk menemani Ibu. Jadi Ibu tidak akan merasa sendirian. Bu, kalau boleh Ibu bisa ceritakan kepada saya dan juga perawat Keja apa yang paling berat buat Ibu sekarang? Apakah rasa sakit yang yang tak kunjung hilang, ataukah pengobatan atau hal lainnya, Bu? Semuanya. Tiap hari di kemo, dokter datang saya disuntik. Tapi tetap rambut saya rontok. Saya makin lemah. Saya bukan gak bisa ketemu anak saya. Suami saya juga kasihan gak bisa kerja. Makan apa mereka? Saya tuh capek. Nurse kayak, kenapa sih gak sembuh-sembuh? Jadi, Ibu merasa kecewa dengan keadaan Ibu hari ini. Ibu merasa marah dengan keadaan Ibu. Ibu tidak bisa menemani anak Ibu, menemani keluarga Ibu, menemani suami Ibu, memberikan masakan kepada suami Ibu. Tapi Bu, selama Ibu ada di sini, kita akan membantu Ibu agar kondisi Ibu akan segera kembali baik dan juga bisa bertemu dengan anak Ibu. Iya, saya tuh sudah capek, saya nggak sanggup lagi. Tiap hari harus digini, saya nggak sanggup. Ibu, saya bisa melihat betapa besar cinta Ibu kepada anak Ibu. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Ibu merasakan lelah, letih dengan semua pengobatan, Ibu masih memiliki satu alasan kuat mengapa Ibu harus bertahan. Kami ingin bantu, tapi kami bingung, Mbak. Selama ini, kami cuma bisa bilang sabar ke Ibu. Tapi ternyata itu gak cukup. Tidak apa-apa Pak, kehadiran Anda sudah sangat berarti buat Ibu. Tidak selalu harus dengan kata-kata, dengan Bapak datang dan duduk di sini membersamai Ibu, itu sudah sangat cukup buat Ibu. Bapak bisa menjadi penguat utama Ibu di sini. Dengan Bapak yang datang di sini, Ibu itu punya alasan untuk hidup dan bisa membersamai Bapak selama hidup.
Dari yang Ibu sampaikan, kami melihat Ibu itu mengalami perasaan marah, kecewa, putus asa, dan takut meninggalkan anak. Dari catatan keperawatan, ini disebut dengan coping individu tidak efektif dan distress spiritual. Artinya, Ibu itu merasa kewalahan menghadapi penyakit sehingga sulit melihat makna dan juga harapan. Iya, rasanya tuh kayak jalan buntu. Saya tuh nggak tahu harus ngapain lagi tuh saya nggak tahu. Perasaan itu sangat manusiawi sekali, Ibu. Itu bukan berarti Ibu gagal, melainkan itu merupakan sebuah keberanian. Karena apa? Karena hal tersebut adalah hal yang susah untuk diungkapkan, tapi Ibu berani menceritakan kepada kami. Jika Ibu berkenan, saya akan memanggilkan dokter penanggung jawab Ibu kemari untuk Ibu bisa berkoordinasi dengan dokter terkait keadaan Ibu dan Ibu bisa menanyakan keresahan Ibu kepada dokter. Apakah Ibu berkenan? Iya, panggil aja udah. Baik, saya izin untuk memanggil dokter ya, Bu ya. Dokter. Selamat sore Ibu Rina, saya dengar dari perawat Diva, Ibu Rina mengalami merasa putus asa dan juga marah. Itu perasaan yang sangat manusiawi sekali ya Bu. Tidak ada yang salah dengan perasaan marah ataupun kecewa Bu. Terus dokter ngapain mau ke sini? Mau kemo saya lagi? Capek saya nggak usah. Ya Ibu, kemoterapi itu memang salah satu pilihan, tetapi saya tidak akan memaksa Ibu. Yang terpenting sekarang adalah apa yang menurut Ibu paling bermakna. Apakah mengurangi rasa sakit, menjaga kualitas hidup Ibu, atau Ibu akan mencoba cara terapi lain? Nanti akan kami diskusikan bersama-sama. Betul Ibu, kami di sini untuk memastikan Ibu itu tidak merasakan sendirian. Perjuangan Ibu di sini bukan cuma soal medis, soal rasa sakit Ibu, tapi di sini kami untuk berusaha untuk memberikan Ibu rasa nyaman, tenang, dan juga untuk mengusahakan Ibu bisa berkumpul dengan keluarga Ibu. Jadi walaupun saya nggak sembuh, saya masih bisa ketemu anak saya dan hidup lebih baik kan? Bisa Ibu, nanti akan kita lakukan perawatan paliatif. Nanti akan membuat Ibu lebih nyaman, mengurangi rasa nyeri dalam diri Ibu, dan juga nanti akan Ibu tidurnya lebih nyenyak dan juga menjaga keharmonisan dalam keluarga Ibu. Pak, Bu, nanti kami akan membantu mengajarkan bagaimana caranya agar Ibu menjadi lebih rileks, bisa dengan nafas dalam, doa, dan juga zikir. Nah, hal-hal ini dapat dilakukan agar Ibu menjadi lebih tenang dan juga lebih rileks lagi. Oke. Terima kasih banyak Ibu karena sudah mau menerima kami di sini. Meskipun Ibu itu merasakan marah, kecewa, dan juga putus asa, tapi kami di sini meminta Ibu untuk bekerja sama dengan kami agar nantinya bisa mencapai kesehatan Ibu dengan maksimal. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah menemani Ibu selama pengobatan ini, karena dengan kehadiran Bapak, Ibu bisa memiliki harapan hidup yang lebih besar dan juga Ibu tidak merasakan kesepian lagi. Mungkin benar, saya akan memanfaatkan waktu ini untuk hidup tenang bersama keluarga saya. Ya, walaupun saya nggak tahu sampai kapan ya saya bisa menemani anak saya. Ibu itu merupakan tujuan yang sangat mulia sekali. Di sini kami akan terus mendampingi Ibu. Dan besok kita akan jadwalkan lagi pertemuan dari keluarga dan juga dokter. Jadi agar Ibu merasa lebih tenang, rileks, dan juga jelas kemana arah pengobatannya ya. Kita jalani perawatan ini sesuai dengan kebutuhan Ibu saja, G. Tidak usah terburu-buru. Nanti sesuai dengan kenyamanan Ibu saja. Iya, mungkin ini bukan akhir hidup saya, tapi ini awal perjuangan kita ya Pak ya. Saya tidak akan membiarkan ibu menghadapi ini sendirian. Oke. Perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama. Iya Pak, ini yang saya butuhkan Pak. Makasih ya Pak ya. Oke, perjuangan baru Ibu tidak harus Ibu jalani sendirian. Kami, petugas medis, dan juga keluarga akan selalu menemani Ibu. Saya senang melihatnya karena Ibu bisa melihat ini adalah sebuah perjuangan baru, bukan akhir dari segalanya ya. Besok kita akan bertemu kembali Ibu, kita jadwalkan lagi pertemuan antara dokter dan juga keluarga ya. Semoga malam ini Ibu bisa beristirahat dengan tenang. Ya, terima kasih ya Mbak ya, udah nenangin saya tadi. Bapak tolong didampingi ya istrinya Pak. Nanti kita akan koordinasi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu Dokter, Mbak Perawat atas kunjungan dan semangatnya hari ini.
Iya Bapak, Sama-sama. Ibu sama-sama. Kami permisi dulu. Selamat sore Ibu. Jadi